Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hidup saling memberkati dan diberkati. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber berkat dan rahmat atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama menyatukan hati kami hendak bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kami dapat belajar untuk kami pun melakukannya serta menghidupinya di dalam keseharian kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-28. Kitab Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitakan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Dilanjutkan ayat yang ke-28. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang yang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Di masa-masa pandemi kemarin, banyak yang bercerita atau mungkin di antara kita juga mengalami atau melakukannya. Banyak yang kemudian mempunyai hobi yang baru. Hobinya itu adalah menanam tanaman hias gitu ya. Ada yang banyak mengumpulkan, membelinya, atau ada yang minta tetangganya, "Oh itu kok banyak, saya minta satu," kemudian dirawat, dipelihara, dan kemudian dibudidayakan. Dan bahkan hobi baru itu bertahan dan terus dihidupi sampai saat ini gitu, yaitu menanam tanaman hias. Tetapi yang menarik adalah ketika kita menanam atau memelihara tanaman hias, kita pasti akan menemui di mana satu tanaman dengan tanaman yang lain, kadang cara merawatnya itu harus berbeda. Perlakuannya harus berbeda. Satu ada yang butuh air banyak. Satunya lagi ada yang butuh, airnya sedikit aja, tapi kasih cahaya yang banyak. Ada satu lagi, ya kalau yang ini jangan terlalu banyak cahayanya, harus agak dimasukkan di tempat yang agak teduh. Jangan langsung kena sinar matahari. Masing-masing tanaman terkadang memiliki perlakuan yang berbeda. Dan kita yang merawatnya pasti juga akan merawat atau memperlakukan tanaman itu dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi atau keadaan atau kemudian juga karakter dari tanaman hias masing-masing tersebut. Nah, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan ketika kita menanam atau memperlakukan tanaman hias yang kita punya, ataupun mungkin juga hewan peliharaan yang kita punya, kita akan memperlakukan mereka tidak sama semuanya. Tetapi kita akan memperlakukan mereka kadang berbeda-beda. Tetapi yang menarik adalah, meskipun perlakuannya itu berbeda, tetapi tujuan si perawat itu adalah sama, yaitu perawat ingin atau orang yang memiliki tanaman atau peliharaan itu ingin supaya apa yang dipelihara, apa yang dirawat, apa yang dicintai itu bisa hidup, bisa bertahan hidup, dan bisa berbunga ataupun bertumbuh dengan baik. Sama halnya dengan itu,
apa yang kemudian kita baca di dalam perikop saat ini. Kalau Bapak Ibu membaca perikop ini lengkap dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang selesai begitu. Tadi saya ambil ayat di awal dan ayat di akhirnya. Kita akan menjumpai tentang bagaimana Yakub di ujung kehidupannya sebelum ia meninggal, ia kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan ia memberikan semacam kata-kata terakhir nasihat kepada anak-anaknya, dan juga Yakub ini memberkati anaknya dengan cara masing-masing. Yakub tidak memberkati anak-anak itu, tidak mengucapkan kata-kata berkat yang sama antara anak yang pertama dengan anak yang lainnya. Tetapi Yakub memberikan berkat yang berbeda kepada anak-anaknya. Karena Yakub sadar bahwa anak yang satu dengan anak yang lain itu punya bakat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya kemudian cara untuk membawa diri yang berbeda. Sehingga ia pun memberkati anak itu, merawat anak itu, dan memberikan nasihat kepada anak itu dengan caranya masing-masing. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu dan saudari-saudari semuanya. Ketika kita punya anak atau ketika kita punya cucu, kita pasti sudah tahu bahwa anak satu dengan anak yang lain itu pasti berbeda. Mau itu kembar identik pun dia pasti berbeda. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, lalu bagaimana cara kita untuk memberkati anak-anak kita? Apakah kita memberkati mereka dengan cara yang sama, menyamakan semuanya? Ataukah kita akan melihat bagaimana karakter si anak ini, bagaimana kehidupan anak ini, sehingga berkat yang kita berikan untuk mereka itu bisa berguna bagi pertumbuhan dan berguna bagi kehidupan mereka. Tentu kita sudah mengenal banyak tentang kalau sekarang itu muncul tentang kecerdasan dari anak itu macam-macam. Ada yang cerdas ini, cerdas itu, dan lain sebagainya. Kita lebih sadar akan kecerdasan itu. Itu menjadi modal yang penting bagaimana kita memberikan berkat kita kepada anak-anak kita. Sehingga kita kemudian tidak akan menyuruh mereka atau tidak akan memaksa mereka. Semuanya harus bertumbuh dengan cara yang sama. Anak satu, anak yang kedua, anak yang ketiga, atau anak yang keberapa pun, tidak akan kita minta untuk bertumbuh menjadi kalian harus bertumbuh seperti ini. Tetapi seperti kita menanam tanaman hias tadi dengan cara yang berbeda, maka anak-anak pun juga akan bertumbuh dengan cara yang berbeda. Kesadaran itulah yang harus kita bangun, supaya bagaimana kita, berkat yang kita berikan kepada anak bisa memberkati mereka. Dan pada akhirnya ketika anak-anak itu diberkati, mereka bisa bertumbuh dengan baik, maka kita pun juga akan merasakan bahwa kehidupan kita sebagai orang tua itu pun juga diberkati. Dan yang kedua adalah kita juga belajar, kita bagi anak-anak gitu ya. Kita sebagai anak-anak kita belajar. Yakub ini dulu kalau dari cerita-cerita sebelumnya kan terkenal dia itu katanya orang tua yang pilih kasih. Orang tua yang hanya sayang kepada Yusuf dan Benyamin. Atau Yusuf dan adiknya gitu ya. Dua orang ini orang yang sangat disayang sehingga saudara-saudara yang lain itu cemburu. Tetapi di sini, di teks ini kita belajar bahwa ternyata enggak kok. Ternyata Yakub itu juga mengasihi anak-anak yang lain. Yakub itu pun juga kemudian mencintai mereka. Buktinya di akhir kehidupan Yakub, Yakub pun juga memberikan berkat bukan hanya kepada Yusuf dan Benyamin, tetapi Yakub pun juga memberkati anak-anaknya yang lain. Semua anak-anaknya diberkati oleh Yakub. Dan kita sebagai anak-anak mungkin merasa bahwa kita kadang marry gitu ya. Marry dengan saudara kita yang lain, marry dengan kakak kita. Oh, kakak saya kok diperlakukan begitu, sedangkan saya tidak. Oh, adik saya itu mau apa-apa dituruti, sedangkan saya tidak. Kemudian kok dia itu diperlakukan berbeda. Oh, kok saya itu diperlakukannya tidak sebaik kakak saya, adik saya, atau saudara-saudara saya. Mungkin kita pernah merasakan di titik itu. Tetapi percayalah bahwa tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Sama seperti Yakub yang mengasihi semua anak-anaknya, orang tua pasti juga mengasihi kita. Hanya saja terkadang orang tua memiliki cara yang berbeda untuk mengasihi kita. Ketika anak dan orang tua bisa saling sadar bahwa keduanya saling bertumbuh untuk memberikan berkat dan untuk diberkati,
sama seperti halnya Yakub dan anak-anaknya yang juga sadar bahwa ayahnya ternyata mengasihi mereka. Dan Yakub juga tahu bahwa saya cara mengasihi mereka dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara sesuai dengan pertumbuhan atau karakter si anak itu. Dengan demikian, maka relasi kita akan menjadi lebih baik antara orang tua dengan anak ketika kita punya saling kesadaran yang sama atau kita punya kesadaran untuk memahami tentang cinta baik dari orang tua maupun dengan anak yang mungkin dengan cara yang berbeda. Anak bisa bertumbuh dengan cara yang berbeda, orang tua pun juga bisa mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Terkadang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan karakter kita. Kiranya relasi kita boleh semakin dibangun antara orang tua dan anak, antara anak dengan saudaranya, dengan kakak adiknya, sehingga kehidupan keluarga kita boleh semakin diberkati dan kita bisa saling memberkati di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar Tuhan, kami sebagai orang tua seringkali keliru melihat karakter keberadaan anak-anak kami. Seringkali kami melihat mereka dengan cara yang sama. Akan tetapi pada akhirnya kami sadar bahwa tidak ada anak yang sama. Masing-masing anak memiliki karakter, memiliki diri yang berbeda. Dan ajar kami Tuhan untuk mengasihi mereka sebagaimana keberadaan mereka. Ajar kami untuk membagikan dan memberkati mereka dengan cara bagaimana mereka mengada. Demikian juga untuk kami sebagai anak-anak, ajar kami untuk kami bisa melihat dengan lebih luas. Meskipun kami terkadang merasa iri dengan perlakuan orang tua kami terhadap kakak kami atau kepada adik kami, tetapi ajar kami untuk melihat secara utuh bagaimana cinta orang tua untuk setiap kami. Sehingga relasi kami, baik orang tua dengan anak, ataupun anak dengan kakaknya, dengan adiknya, bisa saling hangat dan kami bisa saling menyatukan keluarga kami di dalam keutuhan cinta. Tolonglah kami Tuhan, supaya keluarga kami diberkati dan keluarga kami bisa saling memberkati. Ya Tuhan, saat ini kami hendak berdoa menyerahkan untuk orang tua kami di dalam segala kelemahan tubuh mereka Tuhan, oleh karena pertambahan usia mereka, fisik yang semakin menurun dan kesehatan yang mungkin semakin menurun juga. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tegira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga untuk orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala kehidupan mereka, di dalam segala kelemahan tubuh mereka. Kiranya kasih-Mu juga boleh senantiasa hadir atas orang tua kami ini Tuhan. Demikian juga untuk setiap orang tua kami yang saat ini masih aktif bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam segala upaya mereka, di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka di dalam kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Ya Bapa, saat ini kami pun juga berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami di dalam kondisinya yang saat ini masih sakit ataupun dalam proses pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, anak Yohanis, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau pun juga senantiasa menguatkan mereka di dalam kondisi sakitnya, dalam setiap proses pemulihan, proses pengobatan, dalam perjuangan mereka. Kiranya Tuhan pun boleh senantiasa mendampingi dan menolong mereka. Ya Bapa, kami pun juga secara khusus berdoa untuk keluarga besar Ibu Kasumbuko Untung,
di dalam keadaan saat ini Tuhan, dalam kedukaan yang dirasakan oleh karena Engkau memanggil pulang saudara kami terkasih, Bapak Anto yang saat ini telah bersama-sama dengan Engkau di surga. Kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Kasumbuko Untung beserta seluruh keluarga besar. Kiranya Engkau yang hadir memberikan kedamaian, memberikan penghiburan dan kekuatan atas hidup mereka. Dan biarlah mereka boleh perlahan mengikhlaskan kepergian anak terkasih, saudara terkasih, sehingga mereka pun juga boleh merasakan pemulihan yang dari Engkau. Kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan kami, apapun yang kami alami, baik dalam pergumulan pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, ataupun pergumulan-pergumulan kami yang lainnya. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya, dan kiranya Engkau berkenan menguatkan serta memampukan kami untuk kami bisa melewati segala pergumulan kami dan menyelesaikannya dengan kekuatan dan berkat yang dari-Mu. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa kami, kiranya kasih-Mu yang memulihkan dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.